Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, yaitu pada subpokok bahasan arus listrik. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang berpotensial tinggi atau mengandung muatan listrik positif lebih banyak atau menuju ke tempat yang potensialnya lebih rendah, mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Jadi dalam bahasa lain, bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan yang berpindah tiap satuan waktu. Ini bisa dirumuskan I sama dengan Q per T, atau I itu sama dengan N kali E per T, di mana Q muatan listrik dalam satuan kolom, I arus listrik dalam satuan ampere, T selang waktu dalam satuan skor. Kemudian N adalah jumlah elektron, E elektron. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa satuan arus listrik itu bermacam-macam, ya, mulai dari satuan miliampere sampai ke ampere yang biasa kita gunakan. Jadi 1 miliampere itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere atau sama dengan 0,001 ampere. Dan yang lebih kecil lagi yang sering kita gunakan juga ada, yaitu satuan mikroampere. 1 mikroampere itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 ampere atau 1/1 juta ampere. Oke, itulah kira-kira materi tentang arus listrik. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hambatan listrik. Benda-benda yang dapat mengantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat mengantarkan listrik disebut dengan isolator. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu, karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Silikon, germanium, dan arsenik dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator, bergantung pada suhunya. Di benda-benda tersebut disebut dengan semikonduktor. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho L per A. R hambatan dalam satuan ohm, L panjang kawat penghantar, Rho hambatan jenis kawat penghantar dalam satuan ohmmeter, A luas penampang dalam satuan meter angka 2. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan ke minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.